Check, check. 1, 2, 3. Good evening, guys. And this thing today, I would like to tell you about education in education situation in Indonesia. Oke, okay? Jadi tema kita hari ini bicara tentang edukasi, pendidikan, dan situasi Indonesia yang terjadi di belakangan hari ini. The background is crisis pandemic, especially. Okay. Before I would like to you give me assignment, some assignment, not to college me. Okay. But yeah, to continue this subject. Right. Give you side. Okay. Nice. Info. Oke, jadi sini kita membicara tentang pendidikan di Indonesia. Saya mau ngecek seberapa jauh teman-teman sudah mengaplikasikan speakingnya dalam kehidupan tugas-tugas yang lalu, kemudian pertemuan-pertemuan hari ini. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah mau bikin video ya teman-teman coba aja dulu nanti saya periksa pronunciation-nya, kemudian fluently-nya, secara grammar, teman-teman mengumpulkan SMA. Jadi saya periksa satu persatu. Jadi ketika berbicara, pertama kita kalau misalnya ingin mau sebagai keynote speaker seminar, teman-teman, terutama itu waktu. Jadi waktu itu menentukan kualitas kita berbicara. The basic quality if you speak up. Jadi teman-teman bisa mengecek seberapa jauh teman-teman pengetahuan tentang apa yang diucapkan, kemudian beberapa waktu yang kalian spendkan waktu untuk berbicara. Biasanya kalau misalnya berbicara seperti seminar nasional, internasional, itu paling sedikit itu 8 dan paling maksimal itu 20 menit. Jadi teman-teman bisa meng-cross-check yang akan disampaikan. Jadi itu standar berbicara speak up ketika berbicara di public speaker. Kalau misalnya terlalu sedikit juga belum mengena temanya akan kita sampaikan, dan juga terlalu lama, audiens merasa akan bosan. Jadi terlalu to the point-nya itu mana sih? Jadi sejauh mana kita menjelaskan secara dari awal, kemudian lagi isinya, body situation-nya tentang isi kontennya, kemudian contoh-contohnya, kemudian lagi evidence-nya, bukti-buktinya, dan juga akan diakhiri dengan conclusion-nya, jadi summary-nya. Jadi itu penting. Misalnya berbicara tentang COVID-19 atau tentang pendidikan di Indonesia. Misalnya pendidikan Indonesia ini kan mengalami postpone dalam pendidikan. Ya kan kalau misalnya student itu masuk, akan berdampak ke yang lainnya. Jadi itu. Jadi ketika pertama kita introductory dulu, siapa namanya, kemudian asalnya. Nah, jangan usah terlalu banyak-banyak deh. Penting nama, institusinya, kemudian apa tema yang akan disampaikan. Nah, itu. Jadi nggak terlalu lama-lama teman-teman di sana.
speak up-nya. Kemudian lagi itu di situ firstly general statement. General statement-nya ini garis besarnya dulu. Misalnya tentang education. All of society Indonesia necessary for education. Contohnya itu. Kemudian supporting statement-nya. Misalnya supporting statement-nya, when you join to educate, if you improve your new knowledge, new information, and new attitude. Jadi mengenakan general statement-nya dengan pendukung-pendukungnya untuk memasukkan gagasan-gagasan yang akan disampaikan. Kemudian apa? Terus what explain. Jadi apa? Dijelaskan terperinci. Dan juga conclusion-nya ya. Conclusion-nya itu penting di sini. Evidence-nya approve what you approve when you speak it. Jadi apa yang kamu sampaikan. Kemudian lagi ini, harus saya sampaikan education ini apa aja. Misalnya menyangkut tentang apa teman-teman? Misalnya situasi sekarang aja deh ya. Misalnya teman-teman berbicara pandemik COVID-19. Kemudian lagi knowledge-nya kan berpengaruh ya, bertemu tatap langsung dengan tidak tatap langsung, berpengaruh nggak ya? Knowledge-nya. Kemudian lagi degradasi. Misalnya degradation, apa lagi? Activity. Ini dulu deh. Ini udah panjang banget ini. Udah panjang banget yang tersampaikan. Ini sudah masalah pandemic, knowledge, degradasi ability. Jadi kemampuannya, misalnya biasanya aktivitas di luar nih, jadi nggak terlalu banyak aktivitas di luar. Misalnya body kita semakin kurang gerak karena terlalu banyak di rumah. Yang biasa olahraga yang penuh di luar, kemudian cuma 15 menit, kan beda. Nah, saya akan coba ya, speak up. Jadi masalah pandemik, misalnya COVID-19, massive learning spike, krisis. Jadi COVID-19 ini harus belajar meskipun dalam keadaan krisis. Kemudian kan kemarin ini bisa ini Hari Pendidikan Nasional 2 Mei kan, misalnya oke. Hello everyone, good morning or good evening and good afternoon. That I will describe about education situation in Indonesia. Indonesia have a national education day on May. So this year is they make it while the country and are in the throes of unsupported pandemic. Okay, almost 1.3 billion students globally and more than 68 million students in Indonesia from the primary to tertiary levels have been affected by these closures. Among them are vulnerable or marginalized children living in rural areas and remote locations, children with disabilities, those without access to technology, and youth will face persistent challenges just to go to school. Let alone the challenge they face in finishing their education.
Okay. Firstly, set the Children Indonesia Rapid Needs Assessment Fund instant messages are the most favorite media by teachers to share learning materials. Yeah, 81.6% of around 4,700 teachers responded. Compared to online application or website, almost 60% of around to 12 parents respondent said their children receive assignment from WhatsApp. Jadi itu contoh teman-teman ya. Jadi misalnya itu. Jadi ada penjelasannya, kemudian ada kesimpulannya. Kesimpulannya misalnya in conclusion, to ensure children's safety while learning, we also aim to strengthen child safeguarding systems in communities to prevent and avoid lightly domestic, physically, visual, and online violence. Every child must enjoy the right to education even emergency. We will not come out on and thrive from this crisis if there are still children who are not learning. Okay, thank you for attention. Probably this my opinion about education situation in Indonesia, especially crisis COVID-19. Oke, jadi itu teman-teman bisa di apa namanya, teman-teman bisa dicek sejauh mana. Nah, itu dia. Kemudian lagi kok nggak mau muncul ini. Slide-nya ada bermasalah. Tuh. Jadi itu teman-teman. Dan juga yaitu kita latihan. Kalau bisa kita sering nonton kayak TED Talks. Nah, itu bisa teman-teman melatihkan telinganya dan apa yang dia ucapkan. Nah, kemudian ini tongue twister-nya. Kenapa teman-teman saya ajak untuk apa namanya tongue twister? Jadi lebih melatih irama sebenarnya pronunciation-nya. Contohnya di sini number 127. Tommy Tucker tried to tie Tammy's turtle's tie. Move John where Peter had his master approval. Kemudian excited executioner exercising power exercising. Move pile of ailing all fires. Jadi seperti itu. Bisa dicek, bisa juga di sound, bisa download teman-teman Sounds English, itu bisa ngecek perkataan-perkataannya. Itu teman-teman. Jadi saya belum bisa ngecek teman-teman kalau belum college assignment. Jadi saya bisa jadi tahu sejauh mana teman-teman bisa memahami pelajaran ini. Jadi saya kok di sini hanya ngasih clue-cluenya karena itu juga terbatas teman-teman. Itu kemudian ya lebih praktis praktis. Jadi kayak ya gimana belajarnya untuk improve. Penting ada discussion-nya. Pertama saya mau ngajak teman-teman kalau misalnya masuk ada discussion-nya. Jadi kita brainstorming about misalnya tentang ini. Jadi kita beberapa teman-teman bisa ngobrol bareng tapi dengan mendiskusikan tentang ini. Nah, di this
this lesson today. I hope you improve language. Okay, okay, right. Mungkin itu sekian dari saya. Um, Maybe enough. I think I have to give me some, ya, jadi lebih bisa ngecek teman-teman nilai kayak mana. Saya akhirin, say closing, by setting, bla bla bla.